Sedulur semua, selamat sore. Chan, beberapa hari ini rasa-rasanya ada angin segar yang bertiup ke telinga keluarga besar Gian, gih. Melu meringis, melu bungah rasanya membaca edaran pengumuman konon katanya resmi yang tersebar dari tanggal 10 Juli kemarin. Katanya, proses pergeseran dana program ke jalur nasabah umum sudah dimulai. Bahkan, rekening para sepuh dan koordinator diklaim sudah sukses masuk jalur umum Selasa, 14 Juli 2026. Wah, kalau membaca jadwal ke depan, di mana minggu depan nominal peserta akan bertahap dimunculkan, tentu di dalam hati kecil kita ada rasa ikut berharap, ikut bersyukur, dan ada secercah kebahagiaan. Ya toh, sedulur? Namanya juga harapan baik. Masa Anda boleh ikut senang? Tapi di balik rasa gembira itu, jujur gih, batin arus bawah seperti saya ini kok mendadak juga ikut bingung dan sedikit tertegun. Mengapa? Di satu sisi, pengelolanya dengan sangat yakin menghimbau agar kita semua mengikuti informasi resmi yang katanya sudah terverifikasi validasi perbankan ini. Namun di kalimat selanjutnya, kita semua justru diwanti-wanti dan dihimbau dengan sangat ketat agar tidak larut dan berhati-hati menyebarkan informasi yang belum jelas verifikasinya. Lah, di titik ini batin saya langsung bingung, sedulur. Informasi ini sebetulnya sudah sah dan matang, atau sebenarnya masih di wilayah abu-abu yang belum pasti? Gak sedikit di antara kita yang sebetulnya paham kejanggalan batin tersebut, tapi sering bingung mengekspresikannya. Kita sering bertanya, infonya kok muter-muter terus? Lalu kapan wujud nyata pencairan dananya? Disinilah kadang kita perlu sedikit ngerem, sedulur. Mari kita tanyakan ke lubuk hati terdalam. Saat ini batin kita itu sebenarnya sedang kecewa dengan informasinya yang mencela-mencele, atau batin kita sedang lelah berkelahi dengan harapan masa lalu kita sendiri? Maka dari itu, sore ini sambil menikmati perjalanan, mari kita bareng-bareng melihat dinamika informasi Gian ini bukan untuk menjatuhkan semangat siapapun, melainkan untuk belajar membaca pola secara jernih agar kita tidak tersesat. Kesimpulan kritis hari ini akan kita bagi menjadi dua hal penting. Pertama, melihat pola gaya informasi baru yang menyejukkan. Dan kedua, mengenali pola gaya berulang penundaan janji dengan dalih verifikasi. Nah, berhubung saya harus tetap fokus pegang setir di jalan raya, untuk urusan membedah poin-poin teks Gian ini, monggo Pak D, waktu dan tempat langsung saya pasrahkan ke Pak Demawon. Monggo Pak D. Matur nuwun operan setirnya, Mas. Sedulur semua, mari kita duduk santai sejenak. Kita bedah 3 poin informasi dari keluarga besar Gian kemarin, menggunakan logika yang paling sederhana saja, supaya batin kita tidak capek diombang-ambingkan kabar angin. Pertama, soal pemindahan dana. Di dalam edaran pengumuman bahwa sejak tanggal 10 Juli kemarin, proses pergeseran dana program ke jalur nasabah umum sudah mulai berjalan. Logika sederhananya begini, sedulur. Di dalam sistem perbankan nasional kita yang real, pemindahan dana antar rekening, bahkan dalam jumlah sangat besar sekalipun, itu dijalankan oleh sistem komputer perbankan yang bekerja secara otomatis, instan, dan hitungan detiknya jelas. Jika sebuah dana diklaim sudah mulai digeser ke jalur nasabah umum, maka proses itu seharusnya langsung tercermin pada mutasi rekening hari itu juga. Mengapa proses pergeseran teknis perbankan ini harus memakan waktu berhari-hari, layaknya memindahkan barang pecah belah secara manual? Monggo, silahkan direnungkan sendiri. Lalu yang kedua, mengenai status rekening. Disebutkan bahwa status rekening para sepuh, owner, dan koordinator diklaim sukses masuk ke jalur nasabah umum pada periode tanggal 11 hingga 13 Juli kemarin. Nah, di sini, mari kita bertanya secara dingin kepada batin kita. Di dunia perbankan nyata, apakah ada yang namanya jalur nasabah khusus yang kemudian harus dipindahkan ke jalur nasabah umum hanya untuk mencairkan sebuah dana? Di dalam aturan OJK dan Bank Indonesia,
Semua rekening warga negara sipil itu statusnya sama, yaitu rekening nasabah umum. Tidak ada sekat-sekat goib yang membatasi hak pemilik rekening untuk menerima transferan selama datanya valid. Lalu, status perpindahan jalur seperti apa sebenarnya yang sedang dimaksud dalam pengumuman tersebut? Dan poin yang ketiga, perihal verifikasi, juga muncul di edaran narasi informasi tersebut. Katanya, saat ini sedang berlangsung proses pengesahan, pemeriksaan data, serta aktivasi layanan perbankan oleh pemilik rekening yang ditargetkan selesai hari Selasa 14 Juli. Sedulur, verifikasi data perbankan itu adalah prosedur awal yang wajib diselesaikan sebelum proses transfer dana dilakukan. Sanes di tengah-tengah atau di akhir proses saat dana diklaim sudah bergeser. Bagaimana mungkin sebuah dana raksasa diklaim sudah sukses digeser jalurnya, sementara proses verifikasi dan aktivasi rekening penerimanya sendiri baru mau diselesaikan hari ini? Bukankah alur ini terbalik dari logika sistem clearing bank yang biasa kita gunakan sehari-hari? Jadi, sedulur, kita tidak sedang menolak kabar gembira ini. Murni tidak. Kita semua tentu ikut mendoakan agar rencana minggu depan mengenai pemunculan nominal dana itu benar-benar menjadi kenyataan manis bagi penjenengan semua. Namun, mari kita gunakan 3 pertanyaan logika di atas sebagai rem batin, agar jika besok jadwalnya kembali bergeser dengan alasan teknis verifikasi yang baru, batin penjenengan sudah siap dan tidak perlu merasa kecewa atau terkejut lagi. Monggo, silahkan disaring sendiri oleh pikiran sehat penjenengan masing-masing. Mas, monggo, kemudi saya kembalikan ke penjenengan lagi. Sedulur, pengumuman Jian minggu ini jan sungguh elok kemasannya. Harapan itu gratis, dan tidak ada salahnya kita rawat. Namun, mari kita jaga agar harapan suci itu tidak sampai merobek dompet nyata kita untuk iuran-iuran susulan yang tidak logis ke depan. Monggo, kesimpulan dan filter batin semuanya kembali ke kedewasaan pikiran penjenengan masing-masing. Tetap ikhtiar di dunia nyata, rawat kewarasan batin, dan jalanin aja dulu.